Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Karena saya nggak mau denger onderdil. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantai itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak ruko kampus saya. Wah kaget. Kaget. Saya bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Victor itu Bukan kawan kampus saya ruko yang sejak sudah ditutup. lama. Ya, baik, bukan baik. kampus ruko yang sudah ditutup. Saya S2. Pembohong, kau pembohong. Kau nggak usah ngomong S2-nya mana? Baik. S2-nya mana? Sudah ditanya sekarang. Layak. Oke, S1-nya mana? Udah Mas Roy. ditutup kan? Oke, Kampusnya udah ditutup. Baik. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan semua julukan Sylvester dalam perdebatan ketika membela Joko Widodo dengan kedunguan. Mulai dari onderdil, penjilat, hingga kampus ruko, yang membuat Sylvester mendapat olok-olok dari lawan debat hingga netizen tanah air. Langsung saja kita saksikan, check it out. Julukan onderdil. Julukan onderdil pertama kali disematkan oleh Rocky Gerung kepada Sylvester di acara Indonesia Lawyers Club yang membahas tentang isu Jokowi yang banyak memecah belah partai dengan tujuan ingin menguasai partai tersebut. Julukan itu membuat Sylvester hanya tersenyum kecut dan menahan malu. Kenapa barang yang onderdil bekas masih juga dicuri oleh montirnya? Kan itu soalnya tuh. Jokowi tahu dari awal ini onderdil doang. Ngapain dia curi? Kenapa dia nggak beli mesin baru itu kan? Karena dia nggak mampu membeli mesin baru. Beberapa mesin dia mau colong nggak bisa tuh. Demokrat sebagai mesin baru dia mau colong nggak bisa. PDIP apalagi mesin lama tapi kuat, diesel lah gitu. Karena kita mau coba duga setelah itu mau diapain tuh partai itu? Apakah cuma demi itu? Pasti tidak. Karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029, sampai 2000 segala macam itu, bahkan mungkin sampai 2045. Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia, Gibran. Kalau bukan dia, Kaisang. Kalau bukan dia, Etes. Kalau bukan harus. Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politik kolonial. Divide et impera. Terima kasih. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya, otomatis kami ini pemenang. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Kan gampang. Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Karena saya nggak mau denger onderdil. Dia nggak lap. Selanjutnya, julukan kampus ruko. Julukan kampus ruko pertama kali dipopulerkan oleh Mustafa dan Roy Suryo yang ditujukan kepada Sylvester di dalam perdebatan pada acara program Rakyat Bersuara ketika membahas tentang isu ijazah palsu Jokowi. Dalam momen ini, Sylvester terlihat malu dan kesal serta tak bisa menjawab dan hanya berkelit yang membuat dirinya menjadi emosi dan langsung ngegas kepada Mustafa dan Roy Suryo. Apa kaitannya sama ijazah palsu ini? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Saya ceritakan dulu. Nggak, cerita panjang lebar nih. Maka- Kaitannya apa? Sebuah buku namanya The Adventure of Pinocchio menceritakan itu. Lalu seorang profesor
Tilmar namanya, itu di McGill University. Itu bilang begini, ada orang kedua yang mengidap namanya Pinocchio Effect. Pinocchio Effect. Seandainya ini, ya saya potong dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Sylvester tadi tambah panjang gitu kan. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 12 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan benar kan, Bos? Dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah. Tapi kampus sudah nggak ada kampus yang di Ruko itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Wah, kaget. Kaget. Kalau kampusnya Ruko, kacau makanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Saya lagi mau coba. Kalau Victor, Victor itu sudah ada di media massa, Ya, bisa Victor dipercaya. itu Kalau ini kawan kan baru saya. omong-omong. Victor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, kan? saya- Biar saya Anda nggak bicara. punya hak, nggak ngatur saya. Saya bicara Anda sebebas nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya Lah, mau ya ngomong sudah. mengenai Victor. Ya sudah. Ya Tapi kan itu enak kan belum saja. ada di Emang media massa. Anda siapa gitu loh? Loh, Sekarang saya jelas bicara lah. mengenai Saya Victor, bicara kampus, makanya ya. saya bilang kampusnya kalau UGM itu Jadi jelas. Victor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak udah lama. ditutup. Ya. Ya, bukan kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2. Pembohong, kau pembohong. Kau nggak usah ngomong S2-nya gitu. mana? Saya S2-nya itu mana? sudah di Payana sekarang. Layan. Oke, S1-nya mana? Udah Mas Roy, ditutup kan? oke, Kampusnya udah ditutup. Baik. Tapi saya kan Udah lulus ditangkap oleh asli. Liput. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Roy. Lah makanya kamu juga jangan Kau melulu saja. kau ngambil panci-panci di mana? Itu bohong. Kau ngambil panci. Itu bang, itu udah ada. Kau Kudet. ngambil panci. Kudet. Ya. Kurang Oke. update. Kau ngambil Bodoh. panci-panci Bodoh. 2 truk Bodoh. bawa ke rumah kamu Bodoh. di Jogja. Bapak, kita ingin Udah ada putusan diskusinya pengadilan. lebih mencerahkan. Ini bodoh Baik. banget ini. Baik. Orang ini kudet Mas banget. Roy, mohon Orang dijaga ini kudet kata-kata. banget. Anda bawa Baik. panci. Nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan Udah ada putusan diri pengadilan kamu dan saya dan menang. keluarga kamu. Oke, banget. baik. Bodoh Tunggu banget dulu. ini. Oke. Kau yang Orang bodoh. ini bodoh. Bapak. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang ancok. Selanjutnya, julukan penjilat Jokowi. Pertama kali muncul dalam perdebatan sengit Rocky Gerung dengan Sylvester di program Rakyat Bersuara. Awalnya Rocky Gerung menyinggung orang-orang yang terus menjilat Jokowi adalah narasumber-narasumber iNews yang ada di dalam perdebatan. Namun Sylvester merasa dirinya lah yang disebut sebagai penjilat, yang membuat sang maniak Jokowi ini kesal dan memaki Rocky Gerung dengan membabi buta. Dan terjadilah salah satu momen ikonik di dalam perdebatan, ketika Sylvester tampak ingin adu jotos dengan Rocky Gerung di arena perdebatan. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Success is not free. You have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini. Pembohong, kau pembohong. Baik jabatan, baik proyek, dan sebagainya. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat, ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang.
Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Oke, terima kasih. Yang Oke. Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak tenang bisa aja, gitu oke. loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus begitu? bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda bilang ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Alah, nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Oke guys, itulah semua julukan yang didapatkan Sylvester Matutina di dalam perdebatan. Diakibatkan sikap penghambaan kepada jabatan dan harta yang menjadikannya nampak seperti badut politik di dalam perdebatan. Kira-kira julukan apa yang Sobat Bacot paling sukai untuk Termul ini? Tulis di kolom komentar.